Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi karramal mu'minina al-'alimina 'amilina bi ulumihim. Wa sallallahu ala nabiyil qail. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati, wa khusus bil fikri al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah Kiai Haji Sulaiman Syarif, pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, dan juga al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah Kiai Haji Muhammad Adnan Syarif LCMA sebagai pengasuh dan ketua yayasan Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, dan semua para penyai yang saya hormati dan para gus yang saya hormati, dan semua pengurus Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo yang saya hormati, dan semua santri baik dalam berbagai yang saya hormati. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat sehat, dan nikmat kecukupan. Semoga dengan 5 nikmat ini membuat kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pagi ini kita bersama-sama mengadakan acara super staff dan super finish ya. Kenapa setiap santri baru kita mengadakan kegiatan, kalau di istilah perguruan tinggi itu ospek, oskar, macam-macam lah namanya, disebut pengenalan kebudayaan, semuanya agar supaya kita ini mengerti nanti dalam kehidupan di pondok pesantren. Maka di sini mempunyai tema bahwa menumbuhkan integritas santri di tengah pandemi. Jadi tujuan yang tertinggi dalam kegiatan acara ini adalah membentuk integritas. Apa sih integritas? Kalau teorinya Ajit Al-Jabiri kita harus menggunakan bayani, jadi ta'rif dulu baru penjelasan. Kalau dalam ilmu mantik ada tasawur baru ada tasdik. Apa sih integritas? Jangan-jangan yang nulis bingung juga pasal integritas apa sih? Integritas itu kalau bahasa kita ini adalah konsistensi atau ucapan dengan perbuatan. Kalau bahasa kita ini jujur dan amanah, itu namanya integritas. Apa yang diucapkan dia kerjakan, apa yang menjadi amanah dia lakukan. Ketika santri mau mondok berangkat di rumahnya, apa yang dijanjikan pada orang tuanya itu dilaksanakan, itu namanya integritas. Apa yang dijanjikan santri kepada kiainya itu dilaksanakan, itu namanya integritas. Itu kalau bahasa yang kita maksud dengan kata-kata integritas. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana santri itu supaya punya integritas. Maka paling tidak yang dilakukan itu ada 5 hal. Yang pertama apa? Al-iman, mempunyai iman. Apa iman itu? I'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari, atau wa'amalun bil arkan. Yang pertama ada i'tiqadun bil jinan, punya keyakinan yang mantap dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dinyatakan dengan perkataan. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka seorang santri harus punya yakin dalam hatinya bahwa Allah itu ada. Harus yakin dalam hatinya bahwa Allah itu Maha Esa. Dan harus yakin bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, baik dikerjakan bersama-sama
atau dikerjakan sendirian, dikerjakan terang-terangan, atau dikerjakan sembunyi-sembunyi, baik dikerjakan oleh pengurus, dikerjakan santri lama, santri baru, semuanya dia yakin bahwa Allah Maha tahu. Yang implikasinya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau sudah punya iman dalam hatinya yang mantap, dia itu taat pada aturan bukan karena takut kepada kiai, bukan takut pada bunyai, bukan takut kepada pengurus, takut kepada Allah. Karena walaupun selamat dari hukuman kiai, selamat dari hukuman pengurus, tapi tidak akan pernah selamat dari hukuman Allah. Ada sebuah kisah begini dalam kitab A'lamun Nubala, dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah. Diceritakan begini. Satu ketika Imam Ghazali itu mondok, itu diistimewakan oleh kiainya. Karena yang namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali diistimewakan oleh kiainya, diprotes oleh santri-santri yang lain. Wahai kiai, sampean ini tidak adil. Kenapa yang Muhammad bin Muhammad ini kok diistimewakan dibandingkan yang lain? Karena diprotes, akhirnya harus ada jawaban yang masuk akal. Hanya dikumpulkan semua santrinya itu, apa yang terjadi? Hanya diberi satu pisau dan satu merpati. Apa perintahnya dari kiai itu kepada santrinya? Sembelih merpati ini yang kamu merasa tidak ada yang mengawasi. Singkat cerita semuanya pergi, ada yang sembunyi di dalam jeding, sudah selesai. Ada yang pergi ke sungai, selesai. Singkat cerita selesai, tak lama kemudian dipanggil oleh kiai, kumpul semua. Ternyata semuanya itu disembelih, cuman milik Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nggak disembelih sendirian. Wah, tambah marah santri yang lain. Ini nih kiai melanggar kok dibiarkan. Akhirnya bilang, ditanya, kenapa kamu ini merpatinya kok tidak disembelih sendirian? Iya kiai, karena perintah kiai disembelih di mana kamu merasa tidak ada yang mengawasi. Sedangkan perasaan saya dimanapun saya berada merasa diawasi Allah, berarti saya tidak bisa nyembelih. Coba. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang hidupnya hanya 58 tahun, tapi ngarang kitab sebanyak 358 kitab. Yang nyampe kepada kita itu hanya 18, yang diantaranya Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Iqtisad fi I'tiqad, Ar-Raddu 'ala Tahabutul Falasifah, kemudian Al-Wajiz, kemudian At-Tanzil, kemudian Al-Muqit bin Abdullah, Al-Mustasfa, dan beberapa kitab yang lain yang jumlahnya kepada kita adalah 18 karena sisanya itu dibakar oleh yang namanya perempuan Isabella ketika terjadi perang salib. Itu kenapa beliau itu ilmunya semacam itu? Karena beliau itu merasa dirinya dimanapun merasa diawasi Allah. Nah, ketika santri punya integritas semacam itu, saya yakin kiainya dan bunyanya tak sesat, dan pengurus ngantok dumpe dengan dia lagun. Itulah iman. Nah, setelah iman itu mantap dalam dirinya, merasa dirinya semuanya itu, merasa Allah itu ada, kemudian merasa Allah itu Maha Esa, kemudian merasa dalam dirinya itu bahwa Allah mengetahui, dan dia sadar semua amal perbuatan ada balasannya, akan melahirkan berikutnya apa? Al-akhlak, mempunyai akhlak. Nah, orang memahami akhlak itu kalau emang duduk dong, tidak. Akhlak ini pada garis besarnya terkumpul dalam sifat Nabi yang 4: sidik, amanah, tabligh, qanaah. Apa sidik itu? Adalah kejujuran. Jujur perkataan, jujur perbuatan, jujur juga dalam niat. Sampai jujur dengan dirinya sendiri, apa yang diniati dilakukan. Jujur dengan kiainya itu berakhlak, jujur dengan nyainya juga berakhlak, jujur dengan orang tuanya itu juga berakhlak. Itu namanya jujur. Jujur perkataan, jujur perbuatan.
Oh, menurut undang-undang pondok tidak boleh beli jajan, beli kebutuhan di luar ditentukan koperasi dan sebagainya. Dia melaksanakan, itu namanya berakhlak. Lewat depan gurunya nunduk, setelah itu cok ngecok melek, itu nggak berakhlak dia. Kenapa? Tidak asidku, dia tidak jujur, tidak berakhlak. Ini tingkat pertama, santri barunya asidku. Tingkatan yang kedua, al-amanah. Apa amanah itu? Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau pengurus, kalau saya jadi jabok, apa tugasnya jabok? Itu laksanakan, itu namanya amanah. Tugasnya keamanan apa? Kan ada itu aturan keamanan, dilaksanakan, itu namanya amanah. Oh, seorang suami kepada istri apa? Nah, itu namanya amanah. Carikan uang, ya disenyumi, sisip apapun diteleponi, itu namanya itu amanah. Mau jalan-jalan diantarkan, nah itu namanya amanah. Ya malam-malam dikeloni, itu juga amanah. Dalam kitab Talbisul Iblis diceritakan, iblis itu paling mangkal kalau ketemu laki-laki itu bercanda dengan istrinya. Lalu ditanyakan oleh setan-setan anak buahnya, ya iblis, wahai Tuhan, kenapa engkau marah dengan laki-laki yang bercanda dengan iblis, dengan istrinya? Iya, kalau bercanda dengan istrinya kan sempat bercanda dengan perempuan yang diharapkan oleh Allah. Jadi termasuk amanah gitu, kira begitu. Jadi itu bilang sama suaminya kalau menikah, katanya Kusodut dulu itu ada amanah suami pada istri. Itu amanah. Nah kadang-kadang kita dilantik, setelah dilantik tidur-tidur itu berarti tidak amanah, berarti tidak berakhlak. Keamanan perlu diamankan, berarti tidak berakhlak. Bagian misalnya TWT, ternyata dia dirinya perlu diingatkan ngajinya atau ngajar, itu namanya tidak amanah, namanya tidak berakhlak. Jadi amanah dalam perbuatan juga amanah dalam perkataan. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh itu apa artinya? Tabligh itu kita melakukan sikap sesuai dengan situasi dan kondisi yang menurut masyarakat itu baik selama tidak bertentangan dengan agama. Contoh saja, salaman kalau di Indonesia ini kalau ketemu dengan guru apa? Dicium tangannya. Tapi kalau dengan orang Arab dipegang begini itu berakhlak. Gitu ya. Saya ketika dulu sekolah itu paling ya. Saya kan tangan kecil, Arab tangannya besar, keras sakit, aduh gitu awal-awalnya. Ya kita sebagai santri juga pegang begini juga gitu kan. Itu berakhlak. Kalau saya mencium tangannya nggak boleh, seperti tidak berakhlak. Itu namanya wa huwa amalun ma'rufun inda amadin nasi malam yu'arid bil kitabi was sunnah. Yaitu perilaku-perilaku masyarakat yang dianggap baik oleh masyarakat itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oh, tradisi kalau lewat depan kiainya, bunyanya harus pamit nunduk. Kalau kiainya lewat, diam, itu namanya ma'rufun. Itu yang amaliyah. Kemudian ketemu tuh senyum, bukan tek-tek, wah itu bukan, berarti tidak berakhlak ya, karena tidak ma'ruf, tidak baik. Oh berarti kalau malam hari grenger gitu ya, kalau cuma keras, berarti kalau keras berarti tidak berakhlak. Karena waktu itu waktunya sunyi, waktunya orang istirahat. Baca Quran keras itu berdosa. Bahkan sampai baca saat tinggi-tinggi, misalnya di Safina itu baca sholat jahar di samping ada orang tidur, dosa nggak kira-kira? Dosa. Sholat, bayangkan kalau ngobrol, bayangkan kalau nyanyi. Itu namanya tidak tabligh, namanya komunikasinya tidak bagus. Itu jadi tabligh itu komunikasi, itu dalam bahasa, dalam sikap bagaimana. Jadi tabligh itu komunikasi, akhlak sikap itu ada perkataan, ada perbuatan, ada niat. Nah, maka karena itu kan ada dicanangkan di sini itu belajar ilmu bahasa, boso ya. Oh iya boso ya. Oh yang Jawa nggak tahu bahasa Jawa yang halus, bingung mau ngomong dengan siapa. Yang Madura tidak bisa ngomong bahasa Madura yang halus,
Maka itu anak-anak saya bukan sombong. Kenapa saya diajarin bahasa Madura, nggak diajarin bahasa Indonesia? Saya ajarin bahasa Madura, biar bisa ngomong dengan nyainya, dengan bebeknya, biar bisa ngomong, bisa bicara. Begitu, ya nih, sampai selak, oh gitu, kira-kira begitu. Ya le, kok minta sampai selek, tanya. Nah itu namanya termasuk tabligh. Bagaimana kita mampu? Kalau saya bicara dengan guru kayak apa, dengan teman kayak apa, kalau dengan orang tua bagaimana, itu namanya, itu sifat Nabi. Kemudian akhlak yang kepada apa? Fatona itu cekatan. Boleh foto alim udah pada ngaji, cekatan. Kadang-kadang ya hubungnya tak nyambung gitu ya. Konsentrasi juga nyambung. Itu berarti tidak berakhlak. Umpama ada sebuah cerita begini. Satu ketika kiai itu di rumahnya ada pohon mangga depan rumahnya. Nah, ternyata mangga itu sudah masak, manggil santri putra. Cong, ambilin mangga cong. Apa jawabnya santrinya? Mohon maaf kiai, cangkolang kalau saya di atas. Terus dari apa cong? Kisah dia sinai. Itu namanya nggak fotonan, kayak tadi nggak naik sasu. Ayo naik kamu, dia cangkolang dengan saya. Kak, masa saya suruh naik? Kan? Saya dulu kamu naik, itu masa plaster bukan sungkan ke saya dan disuruh saya. Loh, kalau kamu sungkan dengan saya berarti saya suruh naik, berarti kan di bendinya. Itu namanya nggak fotonan. Itu tidak berakhlak. Nah, jadi yang kedua apa? Akhlak. Setelah iman melahirkan akhlak. Baru yang ketiga al-ilmu. Jadi al-akhlaqu qabla al-ilmi. Akhlak itu sebelum ilmu. Ilmunya banyak, orang ngajar nggak laku. Ilmunya sedikit, akhlaknya bagus, insya Allah akan mulia. Baru diperkuat dengan ilmu. Apa ilmu itu? Kalau panjang lebar lah, saya tidak ingin bicarakan ilmu dalam pandangannya Imam Az-Zarnuji dalam kitab Mengisar Ta'lim Muta'alim, atau Alim menurut Hasyim Asyid dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saya tidak bicarakan ilmu menurut Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ilmu wa Fadailuhu. Saya tidak akan bicarakan ilmu menurut Imam Ghazali Al-Mu'min jilid pertama. Apa ilmu itu? Adalah pengetahuan yang kita perlukan. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ada ilmu namanya ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain itu adalah ilmu yang harus diketahui semua orang. Mulai tata cara sholat, cara puasa, cara zakat kalau punya harta, cara umroh nanti yang umroh ini gitu ya. Itu namanya ilmu fardhu ain gitu nanti itu kan. Itu fardhu ain. Nah, ada ilmu fardhu ain itu semuanya harus tahu. Maka di dalam kitab Al-Kaba'ir dikarang oleh Imam Az-Zahabi, orang yang sholatnya tidak sah, sholatnya rukunnya tidak benar, syaratnya tidak benar, niatnya tidak benar, itu nanti akan mati dengan tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Doa yang ngeri sekali. Berarti ada ilmu fardhu kifayah. Ada ilmu itu fardhu kifayatin ala ayyadin ala sahsin ayyadin. Ada fardhu ain bagi orang tertentu, misalnya bagi seorang pedagang harus ngerti ilmu perdagangan, seorang guru harus ngerti ilmunya tentang guru, penguasa harus ilmu. Tapi umpamanya bupati, ilmunya dengan saya sebagai guru beda. Saya punya kewajiban ilmu sebagai guru, adabul alim, tapi dia punya guru kayak apa? Adabul hakim, tentang seorang hakim. Itu namanya ilmu fardhu ainin ala sahsin muayyan. Kemudian yang tidak ada fardhu kifayah. Wah, ada yang dicontohkan oleh Imam Ghazali itu ilmu falak. Kalau ternyata satu kabupaten tidak ada yang ngerti ilmu falak, itu dosa semua. Kalau satu kabupaten tidak ada ilmu dokter, itu dosa. Coba bayangkan, kalau yang berahli dokter, yang pintar dokter itu, ilmu kedokteran itu semuanya non muslim. Lalu kalau yang sakit muslim, sama di Lumajang ini banyak berdosa. Coba, kan di Lumajang ini tidak ada dokter kandungan perempuan. Yang hamil siapa? Perempuan. Yang ditengok dan menengok siapa? Maka dosa semua ini.
karena tidak ada dokter kandungan perempuan. Karena itu fardu kifayah kata Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita bagaimana mendapatkan ilmu itu? Maka itulah yang harus kita lakukan itu seperti diterangkan di dalam al-ilmu ta'lim apa? Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi lakal majmu'aha bi bayani zakain wa hirsin wa tibarin wa bulwatin wa irsadi ustadin wa tul zamani. Itu dikutip dari Dewan Syafi'i, yakni merupakan syair yang dibacakan oleh Imam Syafi'i yang dikutip di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Ar-raja. Punya semangat, punya optimisme. Dengan kecil hati sebagai santri. Santri baiklah mulai laki lah mare. Enggak begini. Jangan kecil hati dengan santri. Santri itu ada yang jadi presiden. Siapa? Gus Dur jadi presiden. Jangan kecil hati, itu santri murni itu. Cucunya Ki Hasim. Jangan. Santri jadi wakil presiden. Siapa? Ki Ma'ruf Amin. Jangan kecil hati. Santri jadi menteri agama tahun 52. Siapa? Ki Hasim. Kalau sekarang menteri yang santri banyak nggak kehitung. Ada dulu Gus Muhaimin, sekarang ada Gus Halim Iskandar. Waduh. Gubernur santri perempuan lagi, Wita Indah Parawansa. Bupati, DPR, aduh DPR ya banyak lah, nilai lah gitu lah, kira-kira nggak usah banyak lah, nggak usah diceritakan. Jadi Ar-Raja punya optimisme, punya semangat bahwa sampai akan menjadi orang yang berhasil. Jangan kecil santri lah, wes, paling dengan mulai lah. Kita harus punya, kita ada ini saya punya semangat yang tinggi, saya akan berhasil. Harus punya semangat yang tinggi. Itu harus dibangun dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, an-nasyad. Harus bekerja giat, semangat yang tinggi, semangat belajar. Di pondok ini semuanya pembelajaran. Mulai belajar baca Quran, belajar baca kitab, belajar masak yang ketepatan tata boga, belajar keamanan, belajar ngatur orang, yang TWT belajar ngajar anaknya, semuanya. Yang keterangan koperasi belajar mengembangkan ekonomi, semuanya itu pembelajaran. Sampai pembelajaran di masa ini, keduren bagaimana? Mosok nanti bedanya di atas, akan di bawah. Itu semuanya pembelajaran. Bagaimana ini nyoting? Sekarang sudah masuk di revolusi industri 4.0, semuanya digitalize, serba digital. Sekarang zamannya medsos, bukan medsos. Semuanya kita sudah bicara FB, bicara IG, Twitter. Kita bicaranya sudah ditambah lagi ada Zoom, ada Google Meeting dan sebagainya. Kita harus tahu semua. Nah, kita sudah smart, semuanya pembelajaran. Orang sudah bicara IG, kita masih bingung. Padahal sekarang sudah masuk ke era apa? Zoom, masuk ke apa? Google Meeting sudah. Semuanya sudah bicara itu. Kita belum tahu lain. Kita belum ngerti yang namanya IG, Instagram. Coba bayangkan. Lah semuanya nih, santri suruh nyodeng, suruh ngedit, semuanya itu semuanya pembelajaran. Semuanya harus semangat. Yang jadi pengurus harus semangat. Yang jadi guru harus semangat. Yang jadi yang menjadi santri harus semangat. Maka ketika 5 dasar Hamsatu mabadi syantri, 5 prinsip dasar santri lakukan ini, maka insya Allah doa yang sampean baca setiap hari itu menjadi kenyataan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu yang pertama iman, al-akhlaq, al-ilmu, ar-raja wan nasyad. Inilah mungkin konsep dasar yang ini disampaikan karena kata Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Orang-orang yang cemerlang pembukaannya maka akan cemerlang pada akhirnya. Maka kalau ini permulaan ini sudah baik semua,
niatnya baik, punya iman yang baik, mempunyai akhlak yang baik, punya ilmu yang baik, punya semangat yang baik, dan punya aktivitas yang baik, maka insya Allah akan berakhir dengan baik, berakhir dengan rusak. Inilah sebagai pengantar saya yang mungkin tidak normal, dianggap terlalu panjang. Saya sengaja pidato saya agak panjang, nggak sebentar pada umumnya, karena saya ingin membangun paradigma, membangun cara berpikir, ingin membangun mindset bahwa inilah santri, baik santri lama, santri baru, harus memiliki 5 dasar, harus punya iman yang mantap, mempunyai akhlak yang mantap, mempunyai ilmu yang mendalam, mempunyai optimisme yang tinggi, dan semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, semangat untuk berdakwah, semangat untuk belajar. Dari saya, untuk itu mari acara ini kita buka bertepatan dengan jam 8.48 ada SPTF. Kami buka dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.